iQOO Z11 ini HP di harga 4 jutanya menurut gue selling point terbesarnya dari si baterainya yang segede gaban. Yes, chipsetnya kencang, tapi buat gaming mungkin nggak terlalu oke. Tapi gimana aspek lainnya? Yuk kita langsung aja bahas. Halo guys, nama gue Sama dari StuffTech dan mari kita langsung review si iQOO Z11. Ini HP yang baterainya jumbo banget, bagus buat para power user. Yuk kita langsung bahas pertama untuk harga dan speknya, kelengkapannya apa aja kira-kira. Pertama kelengkapan ini gue dapat bonus ini nih, iQOO Buds ya, dan gue ini beli tuh si iQOO Z11 yang varian 8256GB. Bisa kita lihat nih ya, 8256GB gue beli di harga 4,8 juta. Dan di harga segitu speknya seperti apa? Dia pakai 7S Gen 4, dia punya layar di AMOLED ya, dia peak brightness 5000 nits, 144Hz, dia punya USB Type-C yang masih 2.0, it's fine, optical fingerprint, dan punya baterai yang jumbo banget di 9020 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 90 watt, dan juga ada NFC yang pasti dan kawan-kawan. Seperti itu, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper cheese ya, gue udah taruh semua linknya di deskripsi sebelumnya. Ini gue nge-record pakai Oppo Find X10 Ultra, gimana? Bagus kualitasnya, dan ini gue juga sorry agak sedikit flu ya, baru banget flu, jadi kalau suaranya agak aneh atau agak mendengung, I'm sorry about that. Langsung aja kita moving on ke si desain dan display. So, kita bahas desain yang menurut gue oke banget di harganya, yaitu desain depan. Dia bezelnya udah tipis banget ya, flagship level tipis ya, bagus. Dan udah ada dot display, terus view angle juga dia cukup bagus. Untuk desain belakang, ini menurut gue agak sedikit berbeda dengan iQOO lainnya. Ini desainnya lebih ke arah normie yang gak tau kenapa ngingetin gue sama Oppo Reno ini desainnya. Kameranya sekarang kayak di iPhone 16, 17, dan dia itu kayak ada shade-shade garis-garis lukisan gitunya di Glacier Blue. Kalau inginnya lebih elegan mungkin bisa beli yang warna hitam, tapi yang warna Glacier Blue-nya memang ini lebih ke fashion look ya, yang beberapa orang suka, beberapa orang benci. Kalau gue sih di tengah-tengah. Overall desainnya cukup oke, cuma memang untuk build dia full terbuat dari plastik, jadi ya kerasa murahan kalau dipegang bisa dibilang. Oke, dan untuk masalah displaynya sendiri gimana? Displaynya ini bagus banget, AMOLED-nya vibrant, enak dilihat. Gue settingnya udah di vivid juga, view angle bagus. Overall mau pakai untuk nonton konten apapun ini kerasa oke banget. Even lower brightness-nya juga ini bisa gelap, jadi ya kalau misalkan kalian suka nonton atau doom scrolling malam-malam masih lumayan oke lah bisa dibilang. Kira-kira bagaimana untuk visibilitas di bawah sinar matahari? Nah ini yang kurang oke menurut gue. Bisa kita lihat tuh kondisinya cerah, tapi matahari nggak mentereng-mentereng atau nggak direct sunlight banget ya bisa dibilang. HP udah agak sedikit gelap. Yes, masih usable, tapi bisa dibilang ya seperti di harganya. Pas lah, nggak bagus banget, tapi nggak di bawah harganya juga. Udah cukup oke. Sedangkan untuk masalah haptic feedback, ini murahan sayangnya. Di harga 4,8 juta, I expect better, tapi ini kerasa haptic feedback yang cheap. Yang cheap tuh kayak gimana bang? Yang suaranya tuh bes-bes, bukan pak-pak. Ya, yes, ini suaranya bener-bener cheap banget nih ya, kalau misalkan kalian mau coba denger nih. Yap, suaranya masih kayak gitu, dan itu juga nggak powerful banget. Cuma at least dia nggak cempreng lah, jadi agak basic, jadi nggak ngeganggu banget bisa dibilang. Seperti itu. Kalau gue sih, daripada nggak ada suara kayak gitu, mending dimatiin aja ya haptiknya. Karena it's pretty bad. Tapi yang gak bad dari si optical fingerprint. Yes, ini optical fingerprint kelas di harganya, tapi kecepatannya cukup oke, cukup cepet. Tapi karena ini optical fingerprint, yang pastinya kalau bisa kalian mau cepet banget, kayak misal ultrasonic gitu ya, pengen cuma di tap dan dilepas lagi, kayak quick tap bisa ngebuka, yang pasti di sini nggak bisa, harus agak neken dikit, dan dia baru kebuka. Itu aja, tapi untuk fingerprint, no problem, udah oke banget. Kira-kira gimana untuk si audio quality? Jadi untuk audio quality kita bahas dulu via USB Type-C converter 3.4mm. Gua pakai IM Tanjim Nora. Untuk amplifier biasa aja di volume 55 sekitar 50-55an atau 60an lah bisa dibilang. Itu baru mulai kerasa keras. Untuk Tanjim Nora yang kecil banget itu mid lah ya. Dan kualitasnya gimana? Cukup oke. Gue pakai super audio juga, dan overall suaranya lebih ke arah balance, bass-nya pretty much flat, dan bisa ngangkat IM-nya dengan baik tanpa ada masalah. Untuk speaker ini ada improvement. Again, gue tuh terakhir nge-review iQOO Z series tuh yang Z9 ya, gue nge-skip Z10. Jadi memori gue masih memori Z9. Dan di Z9 itu kan speakernya bisa dibilang agak jelek. Di sini udah cukup oke. Dua speakernya sekarang udah lumayan luas, sound size-nya, separasinya udah bagus. Dan untuk dengerin vokal juga dia nggak terlalu sakit di kuping ya, udah enak gitu mau vokal apapun. Cuma tetap kalau vokal agak terlalu tinggi, agak sedikit nusuk, tapi masih bearable. Cuma yang kelemahan dari HP ini bass-nya hampir nggak ada. Jadi ya memang di beberapa vokal yang terlalu berat mungkin ya suaranya di sini kerasa sedikit cempreng, tapi overall masih oke lah.
untuk BBK Group. Kalau misalnya mau dibandingin sama BBK Group ya kayak Samsung atau Xiaomi, ya masih jauh lebih bagus di mereka. Tapi untuk lebih detail kalian bisa dengerin sendiri aja deh. Check it out. Moving on, kita cepet aja ke si kamera quality. Kamera ini benar-benar basic banget. Kamera depan 32 megapiksel, kamera belakang di 50 megapiksel, dan itu kamera satu lagi hanya auxiliary aja, auxiliary kamera. Jadi total ada dua lensa ya. Dan untuk video recording depan belakang bisa di 4K 30. It's not bad I guess, tapi dari gas gitu banyak yang udah bisa 4K 60 sayangnya. Untuk kualitas fotonya gimana? Overall sih oke ya. Masih ada DNA Vivo-nya lah. Bersih, enak dilihat. Dia pakai 2x digital zoom-nya juga masih bersih. Gue foto kucing, foto kayak landscape itu masih bagus lah bisa dibilang. Selfie juga masih oke, penangkapan oke, cuma memang di harga segini smoothing-nya agak banyak dan exposure-nya kurang bagus kalau misalnya ada cahaya di belakang. Tapi overall acceptable untuk HP yang bisa dibilang bukan fokus di kamera ya. iQOO dari dulu memang mid kameranya. Sama ini juga nggak ada bedanya. Untuk video recording dia bisa 4K 30 fps, dan walaupun lumayan kerasa jitter, tapi yang gue agak salut dia microphone quality-nya untuk harganya bagus banget loh. Ya kalian bisa nilai sendiri deh, ini dia video quality di 4K 30. Check it out. Ya kayak inilah kualitas 4K nya, dan mikrofonnya kalian bisa dengar juga. Look at my cat. Mikrofon sih bagus. Moving on ke gaming. Terus kira-kira gimana untuk gamingnya? Kan orang tuh pas pertama ngelihat Z series, Z7, Z9, Z10 itu kan kayak HP gaming. Menurut gue di Z11 ini udah mulai shifting ya. Dia Z11 menurut gue bukan HP gaming hardcore yang bisa main WUA atau NTE tanpa worry gitu. Ini sih B aja untuk game tersebut. Ini lebih ke HP yang arahnya sekarang endurance, jadi yang fokus ke endurance. Kelihatan dari baterai yang gede, ini HP yang ke all-rounder endurance, tapi kalau main game masih bisa, cuma bukan yang terbaik. Jadi kayak HP yang pure endurance fokus. Untuk main game, gue udah tes kemarin 3 game NTE, Enfield, sama WUA, tapi di sini kita tes untuk NTE sama WUA ya. Bisa kita lihat NTE dulu, settingan balance dia FPS oke, 30-40an, kalau hujan 20-an, tapi kalau misal lagi banyak happening itu naik turunnya lumayan kerasa dan ada sedikit stutter. Stability sekitar 20%-an, 24%, agak meh, memang untuk harganya ini kerasa banget kayak HP 3 jutaan atau 2 jutaan lah performance gue bisa bilang. Agak sedikit disappointing, tapi at least yang gue salut sama si iQOO ini, dia walaupun nge-lag pun masih responsif, touch-nya nggak kayak HP lain, jadi masih enak lah. Kalau misalnya kita switch ke WUA ini harus pretty much full rata kiri ya. FSR matiin aja masih bisa, tapi full rata kiri. Performance gimana? Performance kalau misalnya dipakai buat open world masih oke, FPS kira-kira sekitar 30-40an. Tapi kalau bisa dipakai Wimpering West itu bisa turun sampai belasan. Cuma surprisingly masih not bad, masih agak playable. Kenapa? Mungkin aneh kan, FPS belasan kok bisa playable? Alasannya karena dia masih responsif banget. Banyak HP yang kalau udah belasan FPS dia jadi ada delay sana sini. Di sini sih masih smooth, masih oke-oke aja. Jadi gue lumayan salut ya, jadi baterainya walaupun FPS rendah banget tapi masih responsif touch ya. Tapi tetap di harga segini sih itu kecil banget FPS-nya bisa dibilang. Agak sedikit disappointing. Tapi yang bikin oke, gue waktu itu ngetes 3 game secara berturut-turut ya, NTE, WUA sama Enfield. Total gameplay mungkin sekitar 50 menit hampir sejam, itu hanya turun 12% baterainya. Gila, tahan banget. Seperti itu untuk gaming. Dan untuk main game rhythm gimana? Main game rhythm kalau misalkan kalian mau main game kayak Project Sekai itu masih enak banget. Layarnya responsif banget yang gue suka sama HP ini. Cuma memang kadang ada sedikit stutter, jadi kadang suka miss note. Tapi ya gue sih rekomen kalian stay di 60Hz aja ya, jangan di 120Hz buat Project Sekai, karena dia suka naik turun jadi unstable. Gue sih nggak rekomen. Tapi untuk touch sendiri ini udah oke banget buat main game rhythm. Para jumper player pasti kalian bakal suka. Moving on ke si UI experience. Nah ini selling point terbesar dari HP ini. Origin OS 6 tetap paling enak ya untuk masalah simple dan smoothness dibanding Color OS atau Hyper OS yang banyak masalah itu.
ColorOS tetap paling oke untuk masalah kustomisasi dibanding Origin, tapi Origin menurut gue slightly smoother. Ini udah di Origin OS 6 dan ini pretty much walaupun pakai chipset mid-range 7S Gen 4 yang udah agak tua juga umurnya, tapi launching aplikasi gue udah ganti dibantu dengan UFS 3.1 speednya, masih cukup smooth, cukup enak, dan masih kayak HP 4 jutaan. Terus yang gue suka juga, ini gak panas sama sekali ya, sama tadi pas main game juga. Kalau kita main game, itu temperatur mungkin maksimal 42, 43 aja. Amazing, mau selama apapun. Dan kalau misalkan day to day, kalian gak bakal nemuin yang namanya panas. Jadi ya kalian gak usah worry ya untuk masalah panas. Mau dipakai seberat apapun, mungkin hanya hangat dikit aja yang sangat aman banget. Ya berkat vaporwave chamber yang gede juga mungkin ya, sama chipset yang bukan bener-bener chipset yang kencang dan panas banget. Jadi it's good untuk UI-nya sih, gue gak ada masalah. Oke. Cuma yang gue langsung ganti dari awal sih pas pertama yaitu dari Quick Search ya, langsung gue ganti dari Quick Search ke Notification Center karena lebih terbiasa, dan juga gue gabungin si Notification dan Control Center biar nggak kayak Apple banget. Gue sih kurang suka dipisah gitu. Oke, kita lihat bagaimana untuk DRM infonya buat yang penasaran kalau misalnya mau nonton Netflix atau Crunchyroll dan kawan-kawan. Dia udah True Color Game Mode, nice, HDR10+, dan sudah Wi-Fi L1. Jadi panelnya sendiri ini kelasnya udah kelas tinggi ya, bagus. Moving on ke si battery life. Nah ini yang gila banget untuk battery life. Kalau misal kalian pakai HP ini buat ojol, ini sih cocok banget ya. Awet banget. Dan kalau misal kalian hanya light usage ya, kalian cuma buka game sekitar 30 menitan per hari gitu, ini masih bisa bertahan hands down 3 hari tanpa ada masalah. Yes, even dengan pemakaian tadi gue sebutin ya, masih bisa tahan 3 hari. Batas 9.000 mAh ini gak habis-habis. Gila sih, iQOO bisa ngasih batas segede itu ya. Itu mungkin yang bikin HP ini agak sedikit mahal dari baterainya. Kalau misal kalian tipe-tipe orang yang suka jalan-jalan, pengen jauh-jauh dari wall plug gitu ya, pengen baterainya awet banget, ini sih gila bagus banget sih. The best yang pernah gue tes. Mantap. So, sebelum kita masuk konklusinya, kita bahas dulu kelemahan yang gue rasa. Kelemahan sih jujur, dari 2 hal aja yang gue rasa dari HP ini. Pertama, atau 3 hal, kita sebutin 3 hal. Pertama, dari build quality ya. At least kalau bisa bikin sampingnya metal biar kasar lebih premium, tapi ya whatever, it's okay lah plastik. Yang kedua dari si speakernya, bisa lah dibagusin lah iQOO atau misal BBK Group ya in general. Kenapa speakernya bisa jelek banget sih di harga 5 jutaan? Ultranya sekarang udah oke, tapi itu kan harganya puluhan juta. Ini harusnya bisa diimprove juga, come on. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu dari si gaming performance. Yes, 7S Gen 4 menurut gue udah agak tua buat main game-game zaman sekarang kayak WoA, NTE, atau Enfield gitu ya. Kalau bisa mungkin di-update ke 7 Gen 3 atau I don't know, jangan SS-an lah gitu ya. Kalau bisa sih mantap, tapi gue ngerti dengan apa yang lagi going on di dunia, gue ngerti kenapa nggak bisa bagus mungkin yang ngasihnya. Tapi 3 itu aja sih nitpick gue. Overall, ini HP menurut gue konklusinya udah bukan HP untuk para hardcore gamer. Ini buat para endurance user yang suka keluar rumah, pengen baterai yang awet banget, dan tapi tetap pengen HP yang masih bisa capable untuk sedikit gaming, dan masih bisa capable untuk dapat foto yang oke, konten masih enak, dan layarnya bagus gitu ya. Ini sih oke banget. Ya pastinya ini juga bakal lebih durable karena bukan terbuat dari kaca. Jadi kalau jatuh gitu bakal lebih tahan. Itu sih menurut gue ini buat para endurance king banget, dan di harga 4 juta gak ada yang bisa ngalahin untuk masalah battery life-nya, dan UI-nya smooth banget. Itu menurut gue konklusinya. Bagaimana menurut kalian? Bisa komen di bawah. Segitu aja video. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Thank you and goodbye.